Electronic e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Nah, aspek teknis e-commerce itu sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan teknologi, infrastruktur, dan sistem pendukung yang lainnya. Nah, aspek teknis itu dia berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, software dan hardware. Software dan hardware yang membangun situs web. Nah, situs web sendiri ini adalah sistem komputer yang berkaitan dengan server bagi transaksi yang dilengkapi sistem basis data untuk warehouse. Yang kedua ada jaringan komunikasi data. Ini sebagai media lalu lintas antara klien dan pembeli. Ketiga ada protokol komunikasi data, yang ini berupa kumpulan aturan komponen data yang mengendalikan pertukaran data. Yang terakhir ada antarmuka pemakai, atau bahasa Inggrisnya itu user interface, yang dimana pada sisi pengguna sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak, browser untuk mengakses data informasi pada situs web, misal seperti Firefox, Google, dan Google Chrome. Nah, yang terakhir itu ada aspek non-teknis. Nah, aspek non-teknis ini sendiri itu dia aspek yang tidak berkaitan dengan teknologi, melainkan melalui manusia. Nah, aspeknya itu sendiri ada aspek hukum, yang dimana hukum yang mengatur proses pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan penjual. Yang kedua ada aspek etika elektronik, di mana kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan hubungan perusahaan elektronik antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir ada aspek ekonomi global, yang dimana untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Konsep dalam e-commerce yang pertama, konsep business to business atau B2B, yaitu model e-commerce di mana transaksi dilakukan antara usaha atau pelaku bisnis. Yang kedua, konsep business to customer atau B2C, yaitu model e-commerce di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir melalui platform online. Yang ketiga yaitu konsep customer to customer, yaitu C2C, yaitu model e-commerce di mana transaksi dilakukan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya melalui platform pihak ketiga yang menjadi tentang e-commerce sebagai wajah baru dari e-commerce. Pertama, apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari mobile e-commerce, yaitu transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan menggunakan perangkat mobile. Contohnya seperti smartphone, tablet, atau PDA. Dan semuanya berjalan melalui jaringan nirkabel seperti 4G, 5G, atau Wi-Fi. Dengan kata lain, e-commerce memungkinkan kita untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja dengan perangkat mobile. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara e-commerce dan e-commerce. Di sisi pengertian, e-commerce adalah transaksi jual beli barang dan jasa secara online menggunakan internet, biasanya melalui komputer atau laptop. Sedangkan e-commerce tetap transaksi online, tetapi perangkatnya khusus menggunakan mobile seperti smartphone atau tablet. Di sisi perangkat yang digunakan, e-commerce menggunakan komputer atau laptop, sementara e-commerce memakai smartphone, tablet, atau perangkat mobile lainnya yang terkoneksi dengan internet. Di sisi jaringan, e-commerce sering bergantung pada internet, kabel, atau Wi-Fi. Sedangkan e-commerce sangat fleksibel karena menggunakan jaringan nirkabel seperti 4G, 5G, ataupun Wi-Fi. Dari sisi mobilitas atau fleksibel,
E-commerce cenderung terbatas karena biasanya dilakukan di tempat tertentu seperti kantor atau rumah. Baliknya, e-commerce sangat fleksibel karena bisa digunakan di mana saja dan kapan saja selagi perangkat terhubung ke internet. Dengan perkembangan teknologi mobile yang sangat cepat, e-commerce menjadi wajah baru dalam dunia perdagangan digital karena kemudahannya, kecepatannya, dan mobilitas. Demikian penjelasan singkat mengenai e-commerce dan perbedaannya dengan e-commerce. Terima kasih. Infrastruktur e-commerce dan e-commerce. Yang pertama, infrastruktur e-commerce terbagi menjadi perangkat keras, perangkat lunak, sistem pembayaran elektronik, keamanan, logistik dan distribusi, sumber daya manusia, dan juga layanan pendukung. Kalau infrastruktur e-commerce itu terbagi dari jaringan kabel, mobile platform, dan BS, common mobile, location based service, logistik dan distribusi, computing, dan lagi internet integration, aplikasi mobile dan perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan kelemahan e-commerce. Manfaat e-commerce yang pertama, akses 24 jam. Toko bisa buka kapan saja dan tanpa adanya batas waktu. Yang kedua, jangkauan lebih luas. Bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan negara lain. Yang ketiga, biaya operasional lebih rendah. Tidak perlu adanya toko fisik, karyawan, atau stok besar. Yang keempat, transaksi lebih cepat dan praktis. Cukup lewat HP saja kita bisa belanja, tinggal pilih, bayar, lalu kirim. Yang kelima, promosi lebih efektif. Dengan menggunakan iklan online, SEO, atau media sosial, bisa menjangkau banyak orang dengan biaya yang terjangkau. Yang keenam, data pelanggan mudah diolah. Penjual bisa melihat data penjualan, produk terlaris, bahkan perilaku pembeli. Yang ketujuh, kemudahan perbandingan harga. Pembeli bisa membandingkan harga produk dari banyak toko. Selanjutnya, kelemahan pada e-commerce. Yang pertama, ketergantungan pada jaringan internet. Kalau koneksinya buruk, transaksi bisa terganggu. Yang kedua, risiko penipuan. Adanya banyak toko palsu, barang tidak sesuai, atau pembayaran yang tidak aman. Yang ketiga, tidak bisa melihat barang secara langsung. Pembeli hanya bisa melihat melalui foto atau video sehingga bisa salah ekspektasi. Yang keempat, gangguan teknis. Kadang-kadang website atau aplikasi itu bisa error karena pada saat itu trafficnya tinggi. Yang kelima, masalah pengiriman. Risiko barang rusak, hilang, atau terlambat sampai. Yang keenam, persaingan yang sangat tinggi. Banyak toko yang menjual barang yang sama sehingga bisa perang harga. Yang ketujuh, dikenakan biaya admin marketplace. Penjual sering harus membayar biaya layanan atau komisi platform. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi e-commerce bagi seluruh perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan keamanan dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan.